Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai basic decision analysis. Pembahasannya ini ada cukup banyak ya, jadi ada beberapa, ada marginal utility, personal indifferent buying price, personal indifferent selling price, note. Ini lebih ke decision tree. Kemudian 5 rules for the axioms for decision theory, equivalent monetary value, dan utilities and utility function. Yang pertama di sini ada The Petersburg Paradox. Jadi pada tahun 1713, Nicholas Bernoulli menyarankan untuk memainkan game-game berikut. Ada koin yang dilempar mendarat dengan ekor. Jadi pemain akan dibayar $2 jika ekor muncul pada lemparan awal ya maksudnya. Kemudian jika ekor pertama kali muncul pada lemparan kedua, maka dia dapat $4. Dan seterusnya, kalau misalnya yang muncul secara berturut-turut itu ekor terus. Kemudian berapa maksimum yang akan Anda bayarkan untuk memainkan game di atas. Jadi kalau ada kriteria EMV, ini kan probabilitasnya ya, dikali dengan impact-nya. Jadi per permainan itu kan tadi dikasihnya $2 kan. Maka dia seperti ini. Jadi ada rumusnya ini kan sampai dari 1 sampai tak terhingga kan. Permainannya dari pertama sampai seterusnya gitu. Yang penting ekornya muncul. Kemudian di sini probabilitasnya ada setengah karena kan koin itu ada mukanya kan ada 2 ya. Jadi probabilitasnya setengah. Ini di pangkat K. K itu kan tiap berapa permainan ke berapa. Kemudian $2 ini juga tiap permainan ke berapa pangkat K. Jadi setengah dikali $2 ditambah seperempat dikali $4 ditambah 1/8 dikali $8. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ini berarti bahwa Anda harus bersedia membayar hingga sejumlah uang yang tak terbatas untuk memainkan permainan. Tapi mengapa orang tidak mau membayar lebih? Jadi itu maksudnya kalau misalnya ternyata sampai berkali-kali permainan itu yang keluar ekor terus kan otomatis orang yang mengadakan permainan atau yang punya permainan kan pasti harus membayar terus kan ke playernya gitu atau pemain gamesnya. Jadi ya siapa gitu yang mau tanpa terbatas seperti itu. Kemudian apa yang salah di sini? Nah, di sini contoh terdapat pemulung yang menemukan tiket lotre ajaib. Dia memiliki peluang 50% mendapatkan $1 juta dan peluang 50% tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ada orang kaya menawarkan untuk membeli tiketnya seharga $499.999, ya $500 ya. Menurut metode expected value, pemulung harus menolak tawaran orang kaya. Kenapa? Jadi kayaknya konyol gitu ya kalau ada pemulung mau nggak dikasih tiket lotre gitu dapat 1 juta tapi peluangnya ada 50%, tapi kalau dia nggak dapat ya nggak dapat apa-apa. Nah, itu kenapa? Karena perbedaan dari hasil kehidupan antara 0 dan $500 itu sangat besar. Jadi kalau mungkin bagi uh, yang kurang mampu gitu ya, selisih antara $0 sampai $500 itu sangat besar. Jadi antara nggak punya uang sama dapat $500, $500.000 itu kan pasti orang mikirnya, oh iya dari aku nggak punya uang, terus dapat uang kan bisa aku buat beli makan, kemudian buat beli baju atau kebutuhan lainnya yang memang primer gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini, sedangkan perbedaan antara $199.999 dan $1 juta itu relatif kecil. Jadi kalau misalnya orang punya uang $199.000 terus dapat $1 juta itu tuh kayak hal yang oh oke lumayan nih dapat bonus gitu. Jadi bukan yang kayak nggak punya apa-apa terus dapat uang segitu gitu.
Nah, itu dianggapnya relatif kecil karena yang gajinya asalnya berapa gitu cuma dikasih tambahan bonus segitu gitu kan relatif kecil. Jadi bisa membeli barang yang sedikit lebih mahal dibandingkan barang-barang dia sebelumnya. Nah, ini bisa mendapatkan 3 pasang pilihan sutra. Dengan demikian, dengan mempertahankan lotre, pemulung berisiko kehilangan uang yang banyak. Jadi $0 versus $499.999 dibanding mendapatkan uang yang relatif sedikit $499.999 versus $1 juta. Jadi better si pemulung itu ngambil penawaran dari orang kaya tadi ya. Jadi dapat $499.999 daripada gambling antara nggak dapat apa-apa atau dapat $1 juta. Di sini, untuk marginal utility, Bernoulli berpendapat bahwa orang harus memaksimalkan utilitas atau utility yang diharapkan, bukan nilai atau value yang diharapkan. Di sini contoh, UX adalah utilitas yang diharapkan dari jumlah X. Ini U. U itu sebagai utility ya. Selain itu, utilitas marginal akan menurun. Nilai dolar tambahan akan semakin rendah seiring dengan semakin banyak uang yang kamu punya. Contoh, di sini utility $0 adalah 0 karena nggak ada uangnya. Utility $499.999 adalah 10 dan utility $1 juta adalah 16. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dari grafik utility. Jadi biasanya ada grafik utilitas di mana kalian tinggal mencocokkan gitu loh. Oh, kalau utility untuk sekian dolar itu berapa nilainya? Oh, utility untuk sekian juta dolar itu nilainya berapa? Nah, ini kebetulan sudah diketahui. Dan ini kalau misalnya penasaran buat gimana sih ngecek nilai utility-nya, nanti di slide akhir ada. Di sini, di bawah skema ini, pemulung harus memilih tawaran orang kaya selama setengah utility-nya 1 juta ditambah setengah utility-nya 0. Kan nggak dapat apa-apa tadi ya. Jadi ini yang kalau dia mempertahankan lotre. Lebih kecil dari utilitas $499.999. Jadi ini yang dikasih orang kaya tadi. Jadi dengan angka sebelumnya, maka LHS atau left hand side, ini left, dan right hand side, ini adalah 10. Kalau left hand side, ini kan tadi berapa? 16 kan untuk utility 1 juta. Jadi setengahnya utility 1 juta, tadi kan 16, berarti 16 dibagi 2, 8. Ditambah setengah utility-nya 0, kan tadi utility-nya 0. Nah, $0, utility-nya adalah 0. Maka di sini ada 8, dan di sini adalah $500 dengan utility-nya 10. Nah, jadi gitu. Kenapa setengah? Kan karena tadi 50-50. Ya bisa dapat 1 juta, ya bisa aja dia nggak dapat apa-apa. Makanya ada probabilitas setengah-setengah. Tapi kalau ini kan udah pasti, kalau misalnya dia milih untuk menerima yang pemberian orang kaya tadi yang sekitar $500.000 ini kan, ya berarti udah pasti gitu loh, itu probabilitasnya nggak terbagi lagi. Jadi dengan angka sebelumnya maka LHS ini 8, RHS 10 right hand side-nya. Jadi pemulung harus menerima penawaran orang kaya. Jadi mending dapat 500.000 daripada gambling kan, nunggu apakah dapat $1 juta atau tidak dapat apa-apa. Rules of actional thought. Bagaimana seseorang harus bertindak atau memutuskan secara rasional di bawah ketidakpastian? Jawab. Jadi dengan mengikuti aturan atau aksioma berikut. Yang pertama ada aturan ordering, yang kedua ada aturan kesetaraan atau kontinuitas, aturan substitusi atau independensi, aturan dekomposisi, dan aturan pilihan. 5 aturan di atas membentuk aksioma untuk teori keputusan atau decision theory. Nah, ini aksioma tadi. Kemudian di sini ada aturan ordering, jadi pengambil keputusan harus dapat menyatakan pilihannya di antara prospek hasil atau keuntungan dari kesepakatan. Selain itu, aturan transitivitas harus dipenuhi, yaitu jika ia lebih memilih X daripada Y dan Y daripada Z, maka ia harus lebih memilih X daripada X daripada Z. Jadi, kalau dia lebih memilih X daripada Y, berarti yang dipilih X. Kalau dia milih Y daripada Z, berarti
Dia milihnya Y, tapi ketika X dibandingkan dengan Z, berarti yang dipilih adalah X daripada Z. Nah, secara matematis, aturan ordering menyiratkan bahwa pembuat keputusan dapat memberikan preferensi ordering secara lengkap dari semua hasil dari yang terbaik ke yang terburuk. Nah, ini kalau tadi X, Y, Z, ini aturannya ada A, B, C ya. Diberikan prospek A, B, dan C. A lebih baik dari B dan B lebih baik dari C. Maka terdapat P di mana 0 kurang dari P kurang dari 1. Sehingga pembuat keputusan dihadapkan antara menerima prospek B dengan pasti dan menerima kesepakatan dengan probabilitas P untuk prospek A dan A, probabilitas 1 min P untuk prospek C. Nah, jadi kan A ini probabilitasnya ini adalah P. Dan kemudian untuk C itu berarti sisanya dari A. Nah, di sini ya. Jadi B itu sama dengan, ini kan ini lambang sama. Sama nilainya dengan probabilitas A sama probabilitasnya C. Nah, karena B yang di tengah-tengah ya. Jadi dia yang nilainya itu sama dengan A serta C. Nah, ini artinya itu kalau misalnya A lebih baik dari B ya, B lebih baik dari C, maka A itu lebih baik dari C. Nah, ini P sama dengan probabilitas preferensi prospek B sehubungan dengan prospek A dan C. Selain itu, A sama nilainya dengan B, berarti bahwa A dan B sama-sama dipilih. Dan A lebih baik dari B, berarti A lebih dipilih daripada B. Pertimbangkan aksioma kontinuitas, misalkan A lebih baik dari B dan B lebih baik dari C. Kemudian ada probabilitas P E 0,1 sehingga PA adalah 1 min PC, yaitu sama dengan B kayak tadinya. Ini notasinya seperti ini kalau mau dinotasikan. Kemudian ada aturan substitusi atau independensi. Kita selalu dapat mengganti kesepakatan dengan kepastian yang setara tanpa mempengaruhi preferensi. Misalnya, anggap pembuat keputusan dihadapkan antara kesepakatan B dan A serta C di bawah ini. Ini sama kayak yang tadi. Maka ia harus memilih antara dua transaksi di bawah ini di mana B diganti untuk kesepakatan A, C. Ini kan tadi ya, A, C. Oh, sorry. Ini yang Q, bukan P. Jadi di sini nilainya probabilitas B dengan probabilitas D itu nilainya sama dengan ketika yang B ini diganti dengan yang di sini. Jadi ini substitusi ya, dimasukkan. Nilai B itu diganti dengan nilai probabilitas A dengan probabilitas C. Nah, jadi bisa dihitung. Kalau misalnya nilai B di sini belum diketahui, maka bisa dimasukkan untuk nilai sebelumnya. Ya kan nilainya B sama dengan probabilitas A sama probabilitas C. Jadi itu substitusi. Kemudian ada aturan dekomposisi, jadi kita dapat mengurangi penawaran majemuk menjadi yang sederhana menggunakan aturan probabilitas. Misalnya, pembuat keputusan harus membuat kesepakatan di antara dua penawaran berikut. Nah, ini tadi yang P ya, ini berarti A, ini C tadi. Nah, kalau ini contohnya untuk yang ini P, probabilitas Q, A, 1 min Q B, ini 1 min P, ini probabilitas B. Maka nilainya sama dengan PQ dikali A, kemudian 1 min PQ ini dikalikan 1 min PQ dikali dengan B. Nah, jadi ini adalah dekomposisi. Jadi kayak di merger gitu loh, dijadikan satu. Aturan pilihan atau monotonicity rule. Misalkan membuat keputusan dapat memilih antara dua penawaran L1 dan L2 sebagai berikut. Nah, ini ada dua penawaran ya. Kemudian, jika pembuat keputusan lebih memilih A daripada B, maka ia harus lebih memilih L1 daripada L2. Jika dan hanya jika P1 lebih besar dari P2. Ini ya. Itu jika di sini P1 sama 1 min P1 itu A, B. Lebih baik dari P2 1 min P2.
AB. Jadi di sini P1 lebih besar daripada P2 karena memang dia kan lebih disenangi berarti. Dengan kata lain, pembuat keputusan harus memilih kesepakatan yang menawarkan peluang lebih besar untuk menerima hasil yang lebih baik. Di sini maksimum expected utility principle. Biarkan membuat keputusan menghadapi pilihan antara dua penawaran yang tidak pasti atau seperti lotre L1 dan L2 dengan hasil A1, A2, AN sebagai berikut. Di sini L1, L2, jadi kalau L1 pakainya P, L2 pakainya Q. Ini A-nya sama ya. Tidak ada kerugian umum dalam mengasumsikan bahwa L1 dan L2 memiliki hasil set yang sama, A1, A2, AN, karena kita selalu dapat menetapkan probabilitas 0 untuk hasil yang tidak ada di L1 dan L2. Tidak jelas apakah L1 dan L2 lebih disukai. Jadi nggak tahu nih yang lebih disukai yang mana. Ini ada dengan aturan ordering A1 lebih disukai dari A2, lebih disukai dari AN. Catatan, tidak ada kerugian umum karena kita dapat memberi nomor baru sesuai dengan urutan preferensi. Kita catat bahwa A1 adalah hasil yang paling disukai, sedangkan AN adalah hasil yang paling tidak disukai. Ini ya. Dengan aturan yang setara untuk setiap hasil AI sama dengan I sama dengan 1 dan seterusnya N. UI dengan 0 kurang dari UI kurang dari sama dengan 1. Nah, ini hasilnya. Ini AI itu nilainya sama dengan UI dikali AI, A1. Kemudian di sini 1 dikurangi UI kali AN. Nah, perhatikan ketika U1 dan 1, kemudian UN sama dengan 0. Mengapa? Kenapa? Nah, dengan menggunakan aturan substitusi, jadi kita mengganti setiap AI, I itu sama dengan 1 dan seterusnya, di L1 dan L2 dengan lotre sebagai gambar sebelumnya. Nih, lotre 1, lotre 2. Jadi di sini probabilitasnya dengan nilainya ya. Nah, ini dijabarkan lagi. Jadi A1 di sini berarti U1 sama 1 min U1. Ini ya, ini A1 AN, A2 AN, A1 AN. Jadi nilai P1-nya ini sama. Nilai P2-nya berbeda. Nah, di sini ada rumusnya sigma UI PI. Di sini juga saya nggak agak kelihatan. Jadi 1 min sigma ya ini. Nah, jadi ini untuk yang maksimum expected utility-nya. Dengan aturan dekomposisi A1 dan A2 dapat direduksi menjadi kesepakatan yang setara dengan hanya dua hasil A1 dan AN yang masing-masing memiliki probabilitas berbeda. Akhirnya dengan aturan pemilihan atau choice rule di sini ada diberikan ketentuan A1 lebih baik dari AN. Si pembuat keputusan harus memilih lotre 1 dibandingkan lotre 2 jika dan hanya jika. Nah, ini ya. I sama dengan 1 sampai N, UI dikali PI. Utilitas. Kemudian di sini, kalau di sini dikali P, di sini dikali dengan Q. Membandingkan kriteria expected utility dengan kriteria EMV. Jadi kriteria expected utility memperhitungkan pengembalian dan risiko, sedangkan kriteria EMV tidak mempertimbangkan risiko. Jadi di awal tadi ya, EMV tidak mempertimbangkan risikonya. Alternatif dengan kualitas
Utilitas expected utility adalah yang terbaik dengan mempertimbangkan pertukaran antara pengembalian dan risiko. Trade-off preferensi termasuk Trade-off referensi terbaik tergantung pada sikap resiko seseorang. Ya, kayak tadi yang saya bilang ada risk averse, ada yang risk taker, ada yang risk normal. Berbagai jenis fungsi utilitas mewakili berbagai sikap dan tingkat sebagai keengganan atau aversion tadi ya. Risk averse untuk mengambil resiko. Di sini ada permainan koin. Koin harus dilemparkan jika Anda mendapatkan hasil misalnya gambar atau nomor dengan benar, Anda akan dibayar 100.000. Jika salah, tidak mendapatkan apa-apa. Ini saya keinget sama Squid Game yang awal dia mau ikut itu kan harus ngebalik kayak gamenya itu ya. Jadi ketika menang pasti dapat uang 100.000 dolar. 100 dolar apa 100.000 dolar lupa. Kemudian namun Anda harus membayar sejumlah uang untuk permainan ini. Permainan ini ditawarkan kepada Anda yang hanya sekali terlepas dari apapun hasilnya. Berapa maksimum yang bersedia Anda bayar untuk menerima permainan ini? Personal Indifferent Buying Price. Nah, jadi ini PIBP maksimum yang bersedia Anda bayar untuk memainkan permainan ini disebut Personal Indifferent Buying Price, PIBP. Bagaimana Anda bisa menentukan harga beli Anda? Apakah Anda melakukan perhitungan bisa menentukan itu atau adakah apakah semua orang di kelas memiliki harga beli yang sama? Nah, ini belum tentu. Misalkan Anda menawar RPX untuk memainkan permainan sebelumnya. Perhatikan bahwa RPX harus kurang dari atau sama dengan PIBP Anda. Anda membayar RPX dan sekarang memiliki hak untuk bermain permainan. Anda dapat segera memainkan permainan dan dapat mendapatkan hasilnya, tapi Anda juga memiliki pilihan untuk menjual hak bermain Anda kepada orang lain dan meminta teman Anda untuk menawar. Jadi ini boleh dijual lagi ke orang lain, tapi biasanya sih bukan harga aslinya. Berapa jumlah RP minimum hak bermain yang akan Anda jual kepada orang lain? Dan kalau punya kesempatan buat jual hak bermain gitu, sampai berapa Mas? Bisa 3 juta gitu atau berapa. Jadi sesuai dengan utility-nya dia masing-masing. Personal Indifferent Selling Price. Jadi di sini harga minimum kesediaan Anda menjual permainan kepada orang lain disebut Personal Indifferent Selling Price atau PSP. PSP Anda juga bisa disebut dengan CE atau Certainty Equivalent. Apakah PISP Anda di atas atau di bawah 50.000? Apa yang istimewa dari 50.000 kok dia jadi standar gitu kan? Apa yang bisa Anda katakan tentang sikap beresiko Anda? Kemudian, apakah PISP Anda sama dengan PIBP asli Anda untuk sepakat? Nah ini taruhannya lebih tinggi, apakah semuanya meningkat? Jadi kalau taruhannya tinggi, apakah semua bisa meningkat gitu? Permainan ini sekarang dimainkan seharga 500.000 atau tidak mendapatkan apa-apa. Berapa PIPB-nya? Apakah 5 kali lipat dari kasus permainan? Misalkan Anda memenangkan hak untuk bermain. Apa itu PISP? Kemudian apakah ada 5 kali lipat dari kasus permainan 100.000? Nah, ini hati-hati ya. Kalau ada yang berlipat-lipat ini dari mana? Kemudian ada the sunk cost principle. Tujuan utama dari engineering ekonomi
Di sini Anda membayar 50.000 untuk menonton film dan setengah jalan. Merasa cukup membosankan. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, tetap menonton meski apapun yang terjadi karena Anda telah membayar 50.000. Tidur di ruang bioskop dan menikmati pendingin ruangan. Kemudian keluar dan lakukan sesuatu yang lebih memuaskan. Apa yang sudah Anda bayar itu disebut sang kos. Seharusnya tidak dipertimbangkan dalam memilih alternatif terbaik. Yang namanya sang itu berarti adalah tenggelam kan. Jadi intinya uang itu tuh udah nggak bisa balik, mau kalian mau ngapain aja itu udah nggak bisa balik. Jadi itu seharusnya nggak dipertimbangkan dalam memilih alternatif karena mempengaruhi hasil alternatif nanti. Di sini ada game party problem. Jadi di sini ada untuk ini ya pesta ulang tahunnya Kim. Ini dia pakai decision tree. Nah, di mana decision tree ini yang kotak adalah decision note-nya. Jadi keputusannya untuk pengambilan keputusannya itu pakai kotak decision note namanya. Nah, untuk pilihan-pilihannya atau probabilitas-probabilitasnya yang mungkin terjadi ini pakainya lingkaran-lingkaran kecil. Nah, di sini Kim ingin mengadakan pesta ulang tahun. Jadi dia mempertimbangkan 3 lokasi. Tempat ada indoor, outdoor, dan teras. Ini ya. Weather-nya itu maksudnya sunny itu adalah iklimnya ya. Sunny itu kan berarti agak terik. Kemudian rainy itu adalah hujan. Sunny tadi sama. Oke, hanya sunny, rainy, sunny, rainy, sunny. Nah, kemudian di sini notes-nya ada decision notes bentuk persegi melambangkan titik dalam tree yang menyatakan titik pengambilan keputusan. Decision maker mempunyai kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Ini tadi. Kemudian change note ini berbentuk ulet melambangkan uncertain variable. Kemudian decision maker tidak mempunyai kontrol terhadap outcome variabel ini. Jadi nggak ada outcome-nya ya. Kalau ini kan hanya memetakan untuk probabilitasnya, penghitungannya. Jadi belum sampai ke arah sana. Oke. Solving party problem. Di sini ada 5 rule. Jadi pakai ordering rule, equivalent rule, substitution, decomposition, dan choice rule. Nah, ini untuk yang possible outcome. Nah, di sini ada outdoor, sunny, ini ya. Jadi sesuaikan ya urutannya, outdoor, sunny, outdoor, rainy, porch. Porch di sini juga ada sunny, rainy, indoors juga ada sunny, rainy. Semua intermediate outcome ditentukan ekuivalensinya terhadap best outcome dan worst case atau worst outcome. Nah ini, jadi kalau yang paling oke itu kan yang pertama ya. Nah, kalau pengennya itu partinya itu kan di outdoor dan sunny, yaitu berarti yang paling gede. Tujuannya di sini memaksimumkan kepuasan. Hasil terbaik atau best outcome-nya diharapkan adalah outdoor dan sunny. Hasil terburuknya ini adalah outdoor dan rainy. Udah di luar tapi malah kehujanan. Nah, ini adalah yang probabilitanya. Probability cuaca besok cerah. Di sini adalah 0,4. Kemudian jadi kan yang base-nya yang outdoor sunny, yang worst-nya adalah indoor rainy. Nah, ini
paling kecil ya. Ya ada ini deh. Ada Port Sunny. Jadi di sini untuk outdoors porch teras tadi ya, itu 0,4 sama 0,6. Outdoor sunny, outdoor rainy. Jadi lebih besar yang outdoor rainy-nya ya. Kemudian kalau yang tadi indoorsnya ini 0,3 nih. 0,37 jadi masih cukup muda. Masih jauh ya. Kan dia tengah-tengah kan kalau porch ini. Jadi dipilih lokasi pesta indoor dengan probability untuk mendapatkan best outcome terbesar. Nah, ini setelah dihitung semuanya, ini kan tadi ya, indoors 0, jadi pilih lokasi pesta indoor dengan probability untuk mendapatkan best outcome terbesar nih ya. Jadi yang terbesar adalah 0,63. Ini 6, antara 63 dan 67 ya. Ini sebenarnya salah ketik. Nah, jadi hasil yang paling bagus itu dilihat dari probabilitas di sini yang paling besar. Nah, ini ternyata yang paling besar adalah di rainy dan harus melaksanakan di indoor. Nah, ini yang paling gede. Kemudian expected utility untuk setiap alternatif. Nah, ini dihitung satu-satu. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, jadi biasanya utility ini ada grafiknya, jadi kita tinggal nyocokin untuk misal 1 itu berapa. Nah, di sini kita cek utility-nya kan udah ngerti nih, 1, 0,95, 0,32, 0,57, dan 0,67. Jadi ini bukan berarti penjumlahan di sini ya. Nah,